Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Pelajaran kita pada hari ini, kita masuk ke pembahasan hadis. Ya, pembahasan hadis dan juga terjemah biografi perawi hadis dari kalangan sahabat, dan juga faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Ya, halaman 28, yaitu hadis yang pertama, al-hadithul awal. Nah, hadis yang pertama ini adalah hadis yang disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu," perumpamaan, mathalu, halaman 28. "Mathalu ma ba'athani Allah bihi," perumpamaan Allah mengutusku. Perumpamaan Allah mengutusku dengannya minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaythil kathir, seperti perumpamaan air hujan yang banyak, asaba ardan, yang membasahi bumi. Fakana minha naqiyah, maka di antara tanah itu ada yang subur. Ya, ada yang subur. Qabilatil ma, dapat menerima air. Fa'ambatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir, lalu menumbuhkan rerumputan yang banyak. Lalu menumbuhkan rerumputan yang banyak. Rerumputan yang banyak. Maka ya, di antara daripada rerumputan ini ada yang ya, pepohonan subur. Sama al-ushb juga, rerumputan juga. Al-kala sejenis dari rerumputan juga. Wa kanat minha, dan di antara tanah ada yang ajadib, gersang. Dan di antara tanah ada yang gersang.
Amsakatil ma, dia tahan air itu. Ya, dia tahan air itu, dia dapat menahan air itu. Fa nafa'allahu bihan nas, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Ya, fasyaribu, lalu mereka minum, wasaqau, dan menyirami, wazara'u, dan bercocok tanam. Maksudnya, dan zar'u itu apa? Menumbuhkan, ya, dan menanam, ya, bercocok tanam dan menanam. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan air hujan menyirami ta'ifatan ukhra, bagian tanah yang lain, berupa innama hiya qi'an, berupa tanah yang apa? Qi'an berupa lembah. Jadi sebetulnya ini qi'an ini apa? Seperti tanah yang tandus juga. Ya, seperti, tapi dia bentuknya qi'an. Tapi ada lembab kayak gitu. Dia intinya dia tanahnya ini, qi'an itu tanah yang dia tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Tanah apa namanya? Tanah apa namanya? Ya seperti itulah dia. Dia nggak bisa nahan hujan, dan juga nggak tumbuh juga. Dihujani pun nggak tumbuh, rerumputan pun nggak tumbuh. Ya, itu apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Qi'an itu, padang pasir ya? Nggak tahu Ustaz. Tanah liat. Ya. Tapi kalau di terjemahan sini cuma ada lembah. Ya, tapi lantai ini seperti pasir, seperti lantai. Pasir. Ya, kedalaman. Ya, nanti ini ditahan dulu ya arti dari qi'an. Tapi yang jelas qi'an ini, tanah qi'an ini adalah dia nggak bisa nahan air dan juga nahan air, ngerti kan?
Maksudnya nggak ada yang tertahan air itu, becek-becek gitu yang jadi apa, ya kan? Dan juga nggak bisa menumbuhkan dia, nggak bisa nyerap juga dan menumbuhkan. Tanah merah. Ah itu yang nggak tahu itu, ya. Dia berupa qi'an, la tumsiku ma'an, tidak dapat menahan air, wala tumbitu kala'an, ya raqib, Ini bisa ganggunya. dan tidak dapat menumbuhkan rerumputan. Jadi kalau di Arab itu, kalau sudah musimnya musim dingin, itu muncul apa? Rumput-rumput, iya kan? Rerumputan. Kalau sudah musim dingin, muncul dia rumput. Kalau tidak gersah, iya kan? Nggak bisa muncul apa? Rumput pun tak ada. Kemana? Tanahnya batu semua, bebatuan, pasir, padang pasir, bebatuan, bukit-bukit batu. Makanya masya Allah, antum tinggal di Indonesia. Indonesia yang Allah Ada jadikan rumput banyak. tanahnya menumbuhkan Pohon banyak. pepohonan, rindang, ya kan? Banyak pohon di sana yang ada paling pohon apa? Pohon kaktus. Iya, pohon kaktus. Kemudian ya seperti daun bilah, model-model Kurma. ya kurma lah ya yang bisa Kelapa. muncul itu apa pohon-pohon kurma, tapi jarang. Kelapa tidak ada di sana pepohonan, paling yang bisa hidup di sana pohon kurma, itu pun jarang. Memang daerah-daerah yang memang kebun, perkebunan, paling di Madinah, di Mekah kayaknya. Makanya di Arab itu kalau rumah sudah banyak pohonnya itu orang yang paling kaya itu. Rumah yang kalau sudah banyak pohonnya itu manusia yang paling kaya di Arab. Kalau kita kan orang miskin pun banyak pohonnya rumahnya, ya kan? Kalau di Arab mau tahu ini rumah orang kaya, rumahnya banyak pohonnya. Itu nandai itu rumah orang kaya. Bukan dilihat dari kemegahannya. Kalau sudah pohonnya banyak, itu rumah orang kaya. Di Arab begitu nandainya. Ini rumah orang kaya. Ya? Iya, kaya betulan. Kalau rumahnya itu banyak pohonnya, tumbuh pohon-pohon. Dia apa? Bukan, memang dia mahal, ngurus pohon di sana itu mahal. Iya, untuk bisa hidup. Iya, itulah masalah. Ya, udah kita lanjutkan. Fadzalika mathalu, yang demikian itu perumpamaan, man faqaha fi dinillah, orang yang memahami agama Allah. Yuk, dekat sini aja dia. Ya, dekat sini aja. Yang demikian itu adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu, dan memanfaatkannya dan memberikan manfaat dengannya. Ma ba'athani yallahu bihi, terhadap apa-apa yang Allah mengutus dengannya, terhadap apa-apa yang Allah mengutus dengannya. Fa'alima wa 'allama, lalu ia mengetahuinya dan mengajarkannya. Ini wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ini
Ustaz tidak terjemahkan ya, karena kalau diterjemahkan secara bahasa nanti bisa salah pemahamannya. Ya. Terjemahkan secara ini lah. Apa? Terjemahkan secara bahasa. Iya, ini paling terjemahan apa namanya? Artinya perumpamaan orang yang sama sekali sama sekali yang tidak mendapatkan ilmu dari Nabi gitu. Dan perumpamaan lam yarfa itu kan artinya tidak mengangkat hal yang demikian itu sama sekali. Artinya apa? Dia sama sekali tidak mempelajari. Dan perumpamaan orang yang tidak mempelajarinya sama sekali. Maksudnya mempelajari apa? Ilmu yang datang dari Nabi. Walam yakbal, dan tidak menerima hudallahi, Hidayah Allah. petunjuk Allah, alladzi ursiltu bihi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus aku dengannya. Yang mana? Apa? Dan yang tidak menerima petunjuk Allah yang mana Allah mengutus aku dengannya. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ilmu yang dibawa oleh Nabi itu, ilmu agama yang dibawa Nabi itu diumpamakan seperti air hujan. Dan kita itu yang menerimanya perumpamaannya seperti apa? Seperti tanah yang disirami air hujan. Jadi ada 3 bentuk tanah. Tanah yang pertama, tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini tanah yang mana dia dapat menerima air hujan, ya, bisa menahan air hujan dan bisa menumbuhkan apa? Pepohonan, tanam-tanaman. Nah, ini perumpamaan orang-orang, ya, perumpamaan ulama. Dia dapat ilmu agama, Farhan, Bukhari. Ini perumpamaan ulama, dia dapat ilmu dari ilmu agama, diamalkan sama dia tahu, dia amalkan, dan diajarkan orang lain, sehingga orang mendapatkan manfaat darinya. Dia bisa ambil airnya, menumbuhkan rerumputan, bisa dimakan oleh apa? Makan oleh kambing, dimakan oleh lembu, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang lain. Ini dapat manfaat orang lain. Nah, ini yang subur. Nah, ini perumpamaan mereka inilah ulama-ulama. Dia terima ilmu dari Rasulullah, itulah air hujan itu, dan dia amalkan. Manfaatnya untuk dia sendiri dan juga manfaatnya untuk orang lain. Diajarkan orang lain. Manfaat untuk diri sendiri dia apa? Dia amalkan. Kondisi yang kedua dari tanah ini adalah tanah yang apa? Yang gersang. Iya. Tanah yang gersang. Iya. Dia bisa tahan apa? Dia bisa menahan air hujan. Iya, tapi nggak bisa nyerap. Ngerti? Air hujan itu nggak bisa nyerap ke dalam tanah, nolak dia. Ada yang dia tahan. Orang lain bisa mengambil manfaat dari apa? Air tersebut untuk dibuat air minum. Enggak, ini perumpamaan. Ini perumpamaan. Tapi dia nggak bisa menyerapnya. Ya. Dia memberikan manfaat sama orang lain, tapi sama dirinya enggak. Ibarat kata lilin terbakar ya. Iya. Dia menerangi sekitar tanah. Iya. Iya, begitu lah. Itu dia. Nah, kemudian kondisi tanah yang selanjutnya itu lakian. Nggak bisa nahan air hujan,
juga nggak bisa menumbuhkan apa? Nggak bisa menumbuhkan rerumputan. Nah, inilah orang yang nggak nerima. Makanya jadi banjir dia, banjir bandang. Sehingga menjadi banjir bandang, nggak bisa, dia nggak mau menerima sama sekali petunjuk dari Allah. Nah, inilah perumpamaan yang ketiga. Jangan sampai kita seperti perumpamaan yang ketiga ini. Nah, kemudian ini tentang tarjamatu rawil hadis, biografi perawi hadis. Yaitu nama siapa? Nama sahabat. Ikram mana ini Ikram? Aina Ikram? Ikram. Oh, nggak nampak Ustaz. Nggak kelihatan. Nah, namanya siapa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari Yamani. Al-Ash'ari nisbah kepada kakeknya Al-Ash'ar dari Ya'rub bin Qahtan, yang nama terkenalnya Ismul Ash'ar. Nama Ash'ar ini adalah Nabtun. Siapa yang namanya? Nama nasabnya? Kan ada di situ. Ya, tengok aja, dibaca saja. Asya. Oleh karenanya ia dilahirkan dan karenanya ia disebut dengan Sya'ar. Ya, jadi itu dia ya. Kemudian tentang manaqib, biografi ya, Abu Musa al-Ash'ari. Manaqibnya yang pertama, ya, manaqibnya adalah manaqib itu kebaikan ya, prestasinya ya, prestasi daripada Abu Musa al-Ash'ari, kelebihan Abu Musa al-Ash'ari. Yang pertama, suara bacaan Qur'annya sangat bagus. Kana husnu sauti bil Qur'ani jiddan. Suara bacaan Al-Qur'annya sangat bagus. Ini yang pertama. Kana husnu sauti bil Qur'ani jiddan. Dan suaranya itu ya seakan-akan seperti apa? Seruling dari seruling keluarga Daud. Artinya suaranya sangat indah. Ya. Tapi kalau nyanyian musik yang apa? Itu seruling setan. Semua alat-alat musik itu seruling setan. Iya, seruling setan itu. Ya, seruling setan. Yang kedua, dilanjutkan lagi seruling setan. Yang kedua, ya, kelebihan Abu Musa al-Ash'ari, dia mendapatkan doa dari Nabi. Da'alahun Nabi. Nabi pernah mendoakannya. Nah, kelebihannya yang kedua, dia pernah didoakan Nabi. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Qais? Ya Allah, ampunkanlah dosanya, masukkanlah ia ke dalam surga. Itulah doa Nabi untuk Abu Musa al-Ash'ari. Nama sebetulnya adalah Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Jadi enggak masalah kita baca doa ini ketika kita doakan untuk kita sendiri. Allahumma gfirli wadkhilni yaumal qiyamah mudkhalan karima. Kita ganti ke diri kita atau ke teman kita atau ke orang tua kita. Allahumma gfirli walidayya wa adkhilhuma yaumal qiyamah mudkhalan karima. Masukkanlah keduanya di tempat yang mulia. Untuk kita Pak, boleh. Allah maafin Pak. Ya udah, antum kan udah belajar nahu, masa nggak tahu? Belajar nahu sorof ya kan? Allahumma firli dambi wa adkhilni yaumal qiyamah mudkhalan karima. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Abu Musa al-Ash'ari,
dia termasuk pembesar fuqaha sahabat. Dia termasuk pembesar ahli fikih sahabat. Pembesar ahli fikih kan. Ya, fuqaha faqih. Dia termasuk pembesar fuqaha sahabat dan qurra'nya. Qurra' atau qurra'? Qurra' ahli Quran. Ya. Qurra' itu apa? Ahli Quran, ahli qiraah. Ya, ini manaqibnya. Manaqib apa artinya? Manaqib Kebaikan, kebaikan, kelebihan, keistimewaannya. prestasi. Nah, prestasi itu manaqib. Muallim min hayati. Mana PG? Iya. Ya, kemudian ma'alim min hayatihi, karakteristik ya dari kehidupannya. Nah, ini panjang ya. Khusus sebutkan saja. Beliau dari penduduk Yaman, itu dia ya. Ya, asluhu min ahlil Yaman. Beliau itu berasal dari apa? Yaman. Penduduk Yaman, dari Yaman. Itu secara ringkas. Kemudian dia datang ke Mekah sudah lama, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kembali lagi ke Yaman. Kemudian dia datang bersama teman-temannya dan sebagian sukunya ya di Safinah, maksudnya dengan kabilahnya dengan menggunakan Safinah. Safinah itu kapal perahu, sekitar 50 orang yang berhijrah kepada Nabi di tahun yang ke-7. Ya, lalu kemudian akhirnya angin itu membawa mereka karena naik kapal, jadi angin itu meniup kapal mereka sehingga mereka larinya kemana? Ke Habasyah, ya, Ethiopia, ya. Sehingga mereka pun ya bersama-sama keluar bersama Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian mereka datang bersama mereka ke Madinah. Ya, lalu datanglah dua perahu ini bersamaan, yaitu perahu Ja'far dan perahu Al-Ash'arin kepada Nabi SAW ketika Fathu Khaybar, penaklukan Khaybar. Nah, jadi secara ringkas beliau berasal dari penduduk penduduk Yaman. Kemudian yang kedua, ya, karakteristik kehidupan beliau adalah Nabi mengutusnya sebagai dai, sebagai amir, gubernur, ya, amir, dai, pengajar ke sebagian daerah-daerah Yaman seperti Zabid, Aden dan yang menyertainya. Itu yang kedua. Arsalahu Nabi amiran wa da'iyatan wa mu'alliman ila ba'di manatiqil Yaman ke Zabid wa Adnin wa tawabi'ihima. Farhan. Nabi SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai amir,
sebagai dai, pengajar ke sebagian daerah-daerah Yaman seperti Zabid, Aden dan yang menyertainya. Dan Umar bin Khattab pernah menjadikannya sebagai gubernur di Basrah. Ya. Dan lalu dia mengajarkan agama kepada penduduk Basrah, dan dia termasuk orang yang paling ahli terhadap Al-Quran. Ya, jadi dia pernah menjadi menjadi gubernur ya di Basrah. Kemudian juga Utsman pernah menjadikannya sebagai gubernur di Kufah. Wa amarahu Utsman bin Affan 'ala al-Kufah. Apa di mana? Ya. Dan Utsman pernah menjadikannya sebagai gubernur di Kufah. Jadi itu dia ya. Kufah. Iya, Kufah. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau adalah panglima dan seorang panglima mujahid. Beliau adalah seorang panglima mujahid yang telah menaklukkan Al-Ahwaz, Tustar dan Asbahan. Kana qaidan mujahidan iftataha Al-Ahwaz wa Tustar wa Asbahan. Beliau adalah panglima perang mujahid yang telah menaklukkan Ahwaz, Tustar dan Asbahan. Kemudian yang keempat, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Musa, yang mana dia duduk di satu majelis